Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Jalan Kehidupan. Di sini, kita akan sama-sama belajar untuk terus tumbuh dan berkembang. Aku akan berbagi tips, cerita inspiratif, dan motivasi yang bisa membantumu meraih potensi terbaikmu. Yuk, jadikan hidupmu lebih berarti. Langsung saja kita mulai cerita untuk hari ini. Ini kisah seorang pemuda yang punya sate langganan di kawasan Condet, Jakarta Timur. Ini sate paling enak di Jakarta menurut saya. Susah cari lawannya. Dagingnya empuk, dan rasanya bikin siapapun ketagihan. Anehnya, warung sate ini bukannya suka-suka. Tidak ada jam buka dan kadang-kadang libur mendadak, tanpa pemberitahuan. Seperti orang yang tidak butuh pelanggan. Kita harus telepon dulu kalau mau ke sana. Beberapa kali saya nekat datang ke sana tanpa telepon dulu, ternyata warungnya tutup. Saya tanya, kenapa cara jualannya seperti itu Pak Haji? Pak Haji Ramli penjual sate kondang itu menjawab dengan enteng, rezeki sudah ada yang ngatur, kenapa harus ngoyo? Kita kan hanya disuruh usaha, soal hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Bukan ngoyo Pak Haji, jawab saya. Bapak bisa kehilangan pelanggan kalau jualannya begitu. Pak Haji tersenyum mendengar komentar saya. Kayak situ Yegi ngatur rezeki aja, kata Pak Haji sambil senyum. Jangan pernah takut kehilangan rezeki. Rezeki itu kita cari bukan jumlahnya, tapi yang paling penting harus halal biar berkah. Kalau Anda selalu mencari rezeki yang halal, makin banyak orang yang akan menikmati keberkahannya. Istri Anda, anak Anda, dan orang-orang terdekat akan menikmati keberkahan dari rezeki Anda. Allah makin sayang sama Anda. Coba lihat, berapa banyak orang kaya tapi gak bisa menikmati kekayaannya? Kata Pak Haji dengan penuh yakin. Tapi Pak Haji, kan gak ada salahnya juga kalau Bapak buka tiap hari. Malah kalau bisa malam juga buka, karena banyak orang suka makan sate malam juga Pak. Ucap saya, balik meyakinkan Pak Haji. Warung sate Bapak bisa makin ramai dan makin besar. Kata saya lagi. Pak Haji Ramli menghela napasnya agak dalam. Hai anak muda, rezeki itu ada di langit bukan di bumi. Anda muslim kan? Tanya Pak Haji Ramli sambil menatap tajam wajah saya. Suka ngaji gak? Coba baca, apa kata Quran? Cari nafkah itu siang bukan malam. Malam itu untuk istirahat, bukan untuk bekerja. Kata Pak Haji balas meyakinkan. Saya cuma mau jualan siang, kalau malam biarlah itu rezekinya tukang sate yang jualannya malam. Kalau saya lagi gak mau buka karena ada pengajian, yang penting ngaji. Biarlah orang makan yang lain, gak harus makan sate saya. Dari jualan sate siang saja saya sudah merasa cukup dan bersyukur, kenapa harus buka sampai malam? Pak Haji nyerocos sambil membakar sate. Pak Haji, kalau banyak ngaji berarti banyak liburnya dong? Tanya saya lagi. Ya biar aja. Islam nyuruh saya ngaji tiap hari, tidak nyuruh saya jualan tiap hari. Nih bunyinya begini kata Allah, makin banyak waktumu engkau habiskan untuk mempelajari Al-Quran, urusan duniamu aku yang urus. Mau apa lagi? Bantah Pak Haji. Coba lihat orang-orang yang kelihatannya kaya itu. Pakai mobil mewah, rumahnya mewah. Tanya mereka, emang hidupnya enak? Pasti lebih enak hidup saya karena saya gak dikejar target, gak dikejar hutang. Saya 2 minggu sekali pulang ke Tegal, mancing, naik sepeda lewat sawah-sawah lewat kampung-kampung, bergaul dengan manusia-manusia yang menyapa dengan tulus. Tak seperti orang kota yang hanya menyapa kalau ada maunya, jelas Pak Haji. Biarpun saya naik sepeda tapi batin saya jauh lebih enak daripada naik Jaguar. Saya bisa menikmati angin yang asli, bukan AC. Bisa dengar kodok, jangkrik, dan binatang-binatang lainnya, lebih nyaman di kuping daripada dengerin musik di dalam mobil. Coba Anda pikir, buat apa kita ngoyo bekerja siang malam? Jangan-jangan kita muda kerja keras ngumpulin uang, sudah tua uangnya dipakai ngobatin penyakit kita sendiri karena terlalu kerja keras waktu muda. Itu banyak terjadi kan? Dan jangan lupa, Tuhan sudah menakar rezeki kita. Jadi buat apa kita ngubah rezeki sampai malam?
rezeki gak bakal ketuker. Yang kerja siang ada bagiannya, begitu juga yang kerja malam. Kalau kata peribahasa, waktu itu adalah uang. Tapi jangan diterjemahkan tiap waktu untuk cari uang. Waktu itu adalah uang, artinya kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya karena waktu tidak bisa diulang. Uang bisa dicari lagi. Waktu lebih berharga dari uang. Makanya saya lebih memilih waktu daripada uang. Waktu saya ngobrol dengan Anda ini jauh lebih berharga daripada saya bikin sate. Kalau saya cuma bikin sate, di mata Anda, saya hanya akan dikenang sebagai tukang sate. Tapi dengan ngobrol begini semoga saya bisa dikenang bukan cuma tukang sate. Mungkin saya bisa dikenang sebagai orang yang punya arti dalam hidup Anda sebagai pelanggan saya. Kita bisa bersahabat. Waktu saya jadi berguna juga buat saya. Begitu juga buat Anda. Kalau Anda merasa ngobrol dengan saya ini sia-sia, jangan lupa ya, rezeki bukan ada di kantor Anda tapi di langit. Coba buka Quran, itu kata Allah bukan kata saya. Gak mungkin kan Allah bohong? Begitu kata Pak Haji Ramli menutup pembicaraan. Dari cerita ini kita dapat memetik beberapa hikmah di antaranya. 1. Rezeki sudah ada yang mengatur. Dengan percaya terhadap takdir, cerita ini menggambarkan bagaimana Pak Ramli, meskipun berusaha keras, tetap menyerahkan urusan rezeki kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu khawatir dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan. 2. Usaha dan doa. Kombinasi antara usaha keras Pak Ramli dalam berjualan dan doa yang ia panjatkan bisa jadi menjadi pesan bahwa rezeki itu datang dari Tuhan, namun kita harus tetap berusaha. 3. Ikhlas dalam berusaha. Dengan niat yang baik, Pak Ramli bekerja dengan niat yang ikhlas, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga untuk menghidupi keluarganya. Ini mengajarkan kita untuk bekerja dengan niat yang baik agar rezeki yang kita dapatkan menjadi berkah. 4. Menikmati waktu. Terkadang kita terlalu sibuk bekerja sehingga kita lupa untuk menikmati waktu. Dengan meluangkan waktu di sela sibuknya bekerja, dengan beribadah, bermain dengan keluarga ataupun sekedar menikmati hobi yang kita suka, itu termasuk kita mensyukuri nikmat dari Allah. Demikian cerita dari kisah rezeki ada di langit. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.